Selamat pagi, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai feedback dan reflection dari Sudono Salim. Sebelumnya pada assignment 1 dan juga assignment 2, kita sudah membahas mengenai biografi dan juga bagaimana kepemimpinan dari Sudono Salim tersebut. Pada assignment 3 ini, kami akan membahas apa saja kepemimpinan dari Sudono Salim yang dapat kita terapkan dalam bisnis yang akan kita buat. Pertama, kita akan membahas biografi dari Sudono Salim tersebut. Sudono Salim adalah seorang pebisnis yang berpengaruh di Indonesia. Beliau sendiri adalah imigran dari Tiongkok yang menyediakan dana bagi para petinggi militer dan politik. Bisnisnya yang beragam, mulai dari 3 pilarnya, yaitu pilar perbankan seperti BCA, pilar bangunan seperti Indosemen, dan pilar makanan yaitu Bogosari dan Indofood. Saat terjadi krisis ekonomi, keputusan yang beliau berikan yaitu melepas kedua pilarnya, yaitu perbankan dan bangunan, dan lebih memilih pilarnya yaitu makanan. Dari tepung yang dibuat, beliau melakukan inovasi yaitu menjadikannya makanan pengganti yaitu Indomie karena cocok untuk krisis ekonomi pada saat itu. Harganya yang murah dan dapat menggantikan nasi menjadi keunggulan dari produknya. Biografi Sudono Salim yang lain dapat kita lihat di buku Lim Sio Leong dan Salim Group, Pilar Bisnis Soeharto. Oke, selanjutnya yang akan saya bahas merupakan kepemimpinan yang bisa kita contoh dan tidak kita contoh dari Sudono Salim. Di balik kepemimpinan Sudono Salim, ada beberapa gaya kepemimpinan yang bisa kita terapkan dalam bisnis yang akan kita buat. Kekuatan utama dari Sudono Salim sendiri merupakan ia memiliki keahlian dalam decision making, di mana ia dapat melakukan analisis pengambilan keputusan yang tepat dengan memperhatikan resiko yang ada dan melihat peluang tren pasar baru di masa depan. Kekuatan kedua ada pada relasi yang beliau punya. Sudono Salim dikenal sebagai pengusaha yang memiliki relasi kuat. Relasi yang beliau punya sendiri tidak hanya relasi bisnis saja, melainkan beliau memiliki relasi berupa relasi militer dan juga relasi pemerintahan, yaitu Presiden Soeharto. Kekuatan ketiga dari Sudono Salim, beliau merupakan seseorang yang pantang menyerah dan tekun. Dari kisah perjuangan Sudono Salim, kita dapat melihat bahwa dalam menghadapi tantangan, beliau itu tidak mudah menyerah dan terus berjuang dalam keadaan yang sulit. Beberapa kali beliau jatuh, bangkrut, dan harus merelakan bisnisnya diambil alih, namun hal tersebut tidak dapat menutupi kesuksesan dari beliau. Dengan adanya kekuatan yang bisa kita contoh dari Sudono Salim, terdapat beberapa kekurangan yang ia miliki. Salah satunya, beliau adalah penganut old style pebisnis. Apabila dibandingkan dengan pebisnis sekarang, tipe dari Sudono Salim ini lebih mengarahkan seluruh kemampuan yang ia miliki pada satu kesempatan saja. Maka, apabila dari kesempatan tersebut beliau mengalami kegagalan, maka akan lebih besar kemungkinan ia untuk susah bangkit kembali. Konsep leadership yang diterapkan pada usaha yang akan kita jalankan adalah relation oriented. Sebagai pemilik bisnis, kami dapat membangun hubungan kerjasama dan mempererat hubungan dengan perusahaan lain serta menganggap setara hubungan kita dengan rekan bisnis. Kita harus memiliki sifat yang melibatkan kontribusi tim dan tidak mengambil keputusan sendiri dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak dan bersedia mendengarkan ide dan saran dari rekan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya sebelum membuat suatu keputusan. Kami juga harus memiliki visi jangka panjang, yaitu dengan dapat melihat peluang bisnis dan melakukan analisis mengenai tren pasar yang ada di masa depan. Juga memiliki sifat yang pantang menyerah dan tekun dalam menghadapi tantangan apapun sehingga tidak berhenti di tengah jalan. Sekian pembahasan feedback dan reflection dari Sudono Salim yang dapat kita terapkan dalam bisnis yang akan kita buat.
Apabila ada salah atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.